Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan untuk sore hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 76 ayat 2 sampai dengan 13. Mazmur 76 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membaca secara responsorial. Pertama ayat 2. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Ayat 3. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Orang-orang yang berani telah dijara, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita ketika seorang paman hendak datang ke rumah keponakannya. Pada saat itu keponakannya sedang sakit parah, sudah berbulan-bulan. Kemudian dia menjenguk berenya ataupun keponakannya untuk memberikan semangat, motivasi. Berenya memiliki seorang anak kecil kelas 1 SD. Lalu berbicaralah mereka antara paman dan keponakan, membicarakan atau bertanya bagaimana ini bisa terjadi, kenapa itu penyakit bisa muncul dalam tubuhnya. Beberapa jam sudah berlangsung, akhirnya pamannya itu pulang kembali ke rumah. Tetapi sampai di pintu rumah, dilihatlah anak dari keponakannya itu sambil gigit-gigit permen. Karena merasa kasih, cinta pada cucunya, akhirnya memberikan selembar uang. Lalu diambil dari kantong belakang, kemudian diberikan kepada cucunya. Tetapi ketika pamannya hendak memberikan kepada anak dari ponakan itu, dilihat karena 10.000, akhirnya ponakan itu berkata kepada pamannya atau pada tulangnya, "Tulang, gak usahlah tulang, jangan tokak, nanti kebiasaan anak-anak, nanti mata duitan, gak usahlah tulang, berpola lean anon somang enak." Ternyata tulangnya itu atau pamannya itu ternyata salah ngambil. Yang diambil sebenarnya bukannya 10.000 tetapi yang merah. Akhirnya diambil lagi, dilihat, lalu dikasih lagi sama cucunya.
Kemudian karena dilihat uang yang dikasih itu warna merah, akhirnya keponakannya itu berkata kepada anaknya, "Ayo nak, bilang apa sama Opung? Ayo, bilang terima kasih sama Opung." Kemudian akhirnya tulangnya pulang dan meninggalkan mereka. Saudara dikasih Tuhan, Amang Inang, banyak orang sulit untuk memuji Tuhan ketika ia memiliki atau mendapatkan hal-hal yang kecil. Contoh, kalau di pertanyaan mungkin ketika tuan rumahnya hanya menyuguhkan teh manis, langsung diminum. Buat sedang martangnya amat teh manis dok. Kalau mau saksa dot ayam gota, sojo Amang Inang sama tangga kita. Hal-hal yang kecil, banyak orang yang sulit untuk memuji Tuhan. Saudara terkasih, jika kita lihat perjalanan bangsa Israel begitu panjang untuk menuju tanah yang dijanjikan Allah, bangsa Israel ditindas oleh bangsa-bangsa lain, oleh Firaun, oleh Mesir, dan lain-lain. Bangsa Israel ditindas dan hendak dimusnahkan dari muka bumi ini. Tetapi yang luar biasa, melalui Musa, bangsa Israel akhirnya bisa keluar dari penindasan itu. Allah menyelamatkan Sion atau bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel akhirnya keluar dari penindasan. Kita ketahui juga Firaun yang begitu keras, dia menganggap bahwa dirinya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Akhirnya bisa dikalahkan Allah. Banyak sekali kuasa Allah untuk menghancurkan orang-orang sombong seperti Firaun, yang memberikan tulah, dan bahkan Allah membuat air laut Firaun menjadi berbalik ketika Firaun dan lain-lain hendak menjemput atau menghancurkan bangsa Israel. Kedahsyatan dan kebaikan Tuhan inilah yang hendak diingat kembali oleh pemazmur. Pemazmur berkata bahwa Allah adalah hakim dari segala bangsa. Allah adalah yang berkuasa dari atas muka bumi ini. Tidak ada kuasa lain yang bisa menyaingi Allah. Karena itu pemazmur mengajak segala bangsa untuk memuji. Segala bangsa berarti yang tua dan muda, yang miskin, yang kaya, yang kulit hitam ataupun kulit putih, yang sedang berpesta maupun mengalami kemalangan. Pemazmur mengajak untuk seluruh umat manusia memuji Tuhan. Memuji merupakan salah satu ketaatan kepada Allah. Lalu bagaimana caranya kita untuk memuji Allah? Jika dilihat dari perikop ini, salah satunya adalah kita diajak untuk bersyukur. Pemazmur mengajak, ada suatu ajaran untuk selalu bersyukur, untuk bersyukur kepada Allah. Mengapa kita harus diajak untuk bersyukur? Firman Tuhan perikop ini mengatakan, bayarlah nazar. Nazar berarti respon kita terhadap
apa yang telah dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Karena kita telah diselamatkan. Oleh karena itu, respon kita, nazar kita kepada Allah adalah mengucap syukur. Kita bisa lihat peristiwa tentang orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Peristiwa Lukas 17, 11 sampai 19. 10 orang kusta. 10 orang kusta telah disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus. Tetapi yang datang kembali berapa orang menginap? Hanya 1. Itu pun orang Samaria, yang artinya tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Bahkan Yesus bingung, tercengang, heran. Bukankah yang 9 sudah disembuhkan? Mana 9 lagi? Pemazmur menekankan betapa pentingnya kita umat Tuhan untuk mengucap syukur. Karena begitu susahnya kita mengucap syukur. Mungkin yang 9 itu karena sudah merasakan kesehatan. Karena mungkin sudah tidak perlu lagi pertolongan. Merasa tidak lagi ada kekurangan dalam hidupnya. Sehingga tidak perlu lagi datang kepada Tuhan Yesus. Gambaran itu juga lah yang terjadi hingga pada saat ini. Mungkin banyak dari antara kita umat Tuhan yang ketika sudah tidak memerlukan lagi pertolongan, yang kira-kira sudah sukses, yang kira-kira sudah nyaman, akhirnya kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Betapa pentingnya ucapan syukur, bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana dengan kehidupan kita Kamanginan? Sudah berapa kali kita mengucap syukur kepada orang tua kita, khusus anak-anak? Ada kesaksian seorang jemaat yang sudah berumur 65 tahun. Ia tidak kekurangan satu apapun, baik secara materi. Tetapi ketika anak-anaknya sudah menikah, yang biasanya hari Sabtu, Minggu datang ke rumah, yang biasanya tiap hari untuk SMS-an, tiba-tiba setelah menikah tidak pernah SMS, tidak pernah datang lagi ke rumahnya. Khusus untuk kita, pemuda-pemudi, berapa kali kita sudah bersyukur kepada orang tua kita yang telah mengandung kita, yang telah mendidik kita, atau kepada kita orang tua, berapa kali kita mengucap syukur kepada anak-anak kita yang telah membantu kita. Mungkin hal-hal sepele, mencuci piring, menyapu. Berapa banyak kita telah bersyukur kepada sesama. Lalu berapa banyak kita telah bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Sudah berapa kali, bahkan berapa banyak kita telah mengucap syukur kepada Tuhan. Perenungan untuk kita mengenal, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita susah untuk bersyukur pada orang yang kelihatan, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Pemazmur mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menebus dosa kita. Tuhan telah menanggung kelemahan kita dan kekurangan kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita miliki saat ini.
Yang kedua, kita diajak oleh pemazmur untuk bersukaria di dalam kesesakan. Kita diajak oleh pemazmur untuk bersukaria di dalam kesesakan. Ada seorang nenek yang tidak terlalu tua, kira-kira 67 tahun, antara 67, 65 sampai 70. Kemudian dia hendak mengadakan perjalanan yang agak panjang, kira-kira 500 meter. Tetapi ketika 50 meter ia sudah berhenti di simpang jalan. Dia berhenti sejenak dan berkata, capek kali aku. Apakah aku bisa menjalani hidup perjalanan ini sampai akhir? Aku sudah letih, lelah untuk berjalan sampai menuju rumahku. Kemudian datanglah anak muda yang sedang naik motor, kemudian mengajak ibu nenek itu, kemudian diantar sampai pulang, sampai depan rumah. Ketika hendak mengucap terima kasih pada pemuda itu, akhirnya tiba-tiba pemuda itu hilang. Ternyata pemuda itu adalah kiriman Tuhan, seorang malaikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mungkin mengalami hal yang sama dengan nenek itu. Mungkin ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, ketika mungkin badan kita menghadapi sakit penyakit, atau pergumulan tengah-tengah pekerjaan kita, kegagalan dalam studi kita, atau pekerjaan kita, kadang kita merasa bahwa hidup kita tidak mungkin lagi sanggup. Mungkin kita mengatakan, saya lelah, saya sudah capek untuk menjalani hidup ini, tidak sanggup lagi untuk berjalan. Terlebih dengan masa depan yang tidak jelas. Apakah saya bisa membuat anak-anak saya sekolah sampai tinggi? Apakah keluarga ini juga bisa utuh sampai akhir? Harapan, cita-cita juga kadang-kadang membuat kita merasa lelah. Tetapi kita jarang mengetahui bahwa ternyata ada malaikat sekitar kita, ada penjaga kita untuk menolong, untuk menjaga dan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, bergembiralah sekalipun saat ini ada penderitaan oleh berbagai pencobaan. Itulah yang sulit yang dilakukan umat Tuhan, bergembira, bersukaria ketika menghadapi kesusahan. Tetapi itu sekaligus ajakan untuk kita mengingat, untuk tetap bersukaria ketika kita menghadapi penderitaan dan pencobaan. Memang ketika kita menghadapi pergumulan hidup, mulut kita terasa tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tetapi kita diajak kembali untuk bersukaria dalam segala kondisi, karena Tuhan telah menolong kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang kita merasa ditinggalkan, tapi sesungguhnya Tuhan selalu ada untuk kita. Dan yang terakhir, pemazmur hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan selalu menolong orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Bangsa kita sedang
dihebohkan dengan kejahatan-kejahatan, bahkan dengan wanita-wanita yang rela menjual imannya. Bahkan di Amerika, di dalam berita dikatakan ternyata banyak sekali mereka meninggalkan agama. Mereka lebih baik tidak memakai agama. Banyak negara-negara maju, bahkan negara kita pun beralih agama, yaitu uang. Uang menjadi agama yang terkini, sehingga tidak heran akhirnya orang-orang meminta pertolongan kepada orang yang berkuasa, kepada orang yang memiliki segalanya. Paman Minang ada cerita anak kecil yang disuruh untuk mengangkat air dalam ember. Ketika disuruh ayahnya, ia tidak bisa mengangkat ember yang berisi air. Kemudian ayah terus menekan, ayo angkat nak, kamu pasti bisa. Ketika diangkat tidak bisa, Pak. Cobalah nak. Tapi dicoba lagi tidak bisa. Aku tidak sanggup, Pak. Gunakanlah kekuatanmu, sekuat tenagamu, dengan maksimal. Tetapi dicoba lagi, saya menyerah. Saya tidak mampu, Pak. Sesungguhnya kau mampu, tetapi kau lupa, kau tidak pernah meminta pertolongan Bapak. Ketika diangkat, dibantu oleh bapaknya, akhirnya ember itu bisa pindah ke tempat lain. Banyak dari antara kita umat Tuhan yang hanya mengandalkan keahliannya saja. Banyak orang Kristen pada saat ini hanya mengandalkan kemampuan saja, pengalamannya saja, kuasanya saja, kedudukannya saja, tetapi lupa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia menganggap bahwa ia mampu, tetapi sesungguhnya ketika menghadapi kesulitan, ia kecewa karena ia menggunakan kekuatan dan kemampuannya saja. Bukankah itu juga berlaku pada orang atau murid-murid Yesus ketika hendak mengusir roh jahat? Tetapi murid-murid Tuhan tidak mampu untuk mengusir roh jahat karena mereka hanya mengandalkan kekuatan pikiran mereka saja. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mampu mengusir roh jahat? Itulah gambaran bahwa banyak di antara umat Tuhan yang kini hanya mengandalkan kemampuannya saja. Kita diajak Amang Inang untuk mengandalkan Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Bagi orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong orang-orang yang tertindas. Tuhan akan menolong bagi orang-orang yang kesusahan dan kelaparan. Memang saat ini perkembangan zaman semakin kompleks, persoalan semakin banyak, tetapi kita diajak untuk teguh, untuk kuat, untuk selalu menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah pengakuan iman pemazmur. Dan itu juga diajak untuk kita juga memiliki kesaksian dan pengakuan iman bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk domba-dombanya.
Tetapi persoalannya adalah apakah kita mau menggunakan pertolongan itu atau tidak. Tuhan akan selalu menolong orang-orang yang berseru pada Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Karena itu Amanginang, firman Tuhan saat ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, bahwa ada seseorang yang selalu baik untuk kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu, marilah kita mengingat kebaikan Tuhan setiap saat. Kebaikan Tuhan karena Ia telah memberikan nafas kehidupan setiap saat. Tuhan memberikan nafas yang baru bagi kita setiap pagi. Tuhan selalu memberikan kita apa yang kita inginkan sesungguhnya, tetapi kita belum menyadari itu. Tuhan telah menebus dosa kita. Tuhan telah menanggung kesalahan kita supaya kita diselamatkan, supaya kita lepas dan memperoleh kehidupan yang kekal. Marilah Amanginang, saudara yang terkasih, kita selalu memuji Tuhan, sebab Dia layak untuk dimuliakan, sebab Ia adalah Tuhan Allah bagi seluruh bangsa-bangsa. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas renungan pada saat ini. Tuhan mengajak kami dan mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersukaria dalam segala kondisi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tuhan adalah gembala kami, maka kami tidak akan kekurangan. Tapi kami kadang merasa diri kami hebat ya Tuhan. Kadang merasa diri kami tidak memerlukan Tuhan, karena kami memiliki apa yang kami butuhkan dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan pada saat ini hendak menyaksikan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang adil, yang kuasa terhadap segala bangsa, terhadap segala umat manusia di dunia ini. Karena itu Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami tetap selalu setia pada Tuhan. Kadang kami merasa bahwa kesulitan, pergumulan membuat kami putus asa dan merasa lelah dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, berkati rumah tangga kami Tuhan, berkati kehidupan pribadi jemaat-Mu, berkati seluruh pekerjaan dan juga apa yang menjadi harapan kami. Oleh karena Tuhan, biarlah kami selalu menyaksikan bahwa Tuhan adalah juru selamat kami dan sumber kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Serpong ini. Dan Tuhan memberkati setiap umat Tuhan, supaya kami selalu bersukacita dan selalu penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapa di dalam Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin.